Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, anggota DPRD Kota Waringin Timur, Paliansah, mendukung kegiatan mancing lestari untuk dijadikan agenda tahunan. Kegiatan ini penting untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian Sungai Mentaya. Akhir pekan lalu, pemerintah Kota Waringin Timur menggelar lomba mancing di Sungai Mentaya. Kegiatan dilaksanakan dengan tajuk Mancing Lestari sebagai upaya menjaga kelestarian Sungai Mentaya. Kegiatan itu mendapat dukungan dan apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya anggota DPRD Kota Waringin Timur Daerah Pemilihan 2 Paliansah. Ia menyebut menjaga keseimbangan ekosistem Sungai Mentaya penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Menurut Paliansah, edukasi perlu diberikan kepada masyarakat mengenai tata cara menangkap ikan yang ramah lingkungan. Untuk itu diharapkan mancing lestari dapat menjadi agenda rutin tahunan. Selain menumbuhkan ekonomi dan pariwisata, juga memiliki nilai edukasi dalam pelestarian sungai. Dengan mancing mania, mungkin ini pemerintah daerah mungkin akan mengagendakan setiap tahun. Nanti mungkin ada susur sungai, itu nanti diagendakan untuk wisata susur sungainya nanti. Artinya merespon positifnya Pak lah. Nah itu positif aja. Apalagi kalau mancingnya itu dilakukan dengan sosialisasi lingkungan ya Pak ya? Ya itu kan teknisnya di dinas perikanan yang melakukan pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan mancing lestari secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian masyarakat setempat, terutama bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi pelaksanaan mancing lestari. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Waringin Timur belum memiliki pegawai negeri sipil pada bidang sandiman. Padahal keberadaannya sangat penting untuk melakukan pengamanan sebab pada era digital ini rawan terjadi pencurian data. Menjaga data atau informasi digital khususnya data-data pribadi sangat penting sebab di era digital mudah bagi oknum untuk mengambil atau mencuri data-data penting. Terkait hal itu, Kepala Diskominfo Kota Waringin Timur Marjuki menyebut pihaknya belum memiliki satu orang pun PNS bidang sandiman. Hal itu diakui menjadi salah satu kelemahan pengamanan data. Namun pada tahun ini dibuka formasi rekrumen CPNS untuk mengisi bidang sandiman yang bertugas mengamankan informasi, siber dan persandian. Pelamar yang lolos seleksi akan dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang siber sandi negara. Nah mudah-mudahan ke depan Kominfo itu sudah punya tenaga sandiman. Kelemahan kita sampai dengan hari ini kan tidak punya sandiman. Jadi yang menangani keamanan data informasi itu terus terang belum fokus ke SDM-nya. Nah ini kelemahan. Tapi saya berkomitmen dan sekarang sudah ada ya. Sudah ada yang disiapkan di BKPSDM. Sudah ada formasinya gitu. Sudah ada formasinya. Nah ini kita dorong mereka-mereka yang memiliki kemampuan di IT karena nanti untuk sandiman ini ada di klub lanjutan di PSSN. Data penting yang perlu diamankan seperti data kesehatan, rumah sakit, kependudukan, perizinan, dan data penting lainnya. Sejauh ini belum pernah ada kasus pembobolan data di Kota Waringin Timur. Meski begitu, perlu adanya antisipasi dan pencegahan. Organisasi perangkat daerah juga diingatkan tidak serampangan membuat aplikasi. Aplikasi yang tidak dibarengi dengan pengawasan ketat berpotensi jadi celah masuk pembobolan data. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur telah menyelesaikan tahap verifikasi terhadap syarat calon 3 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Ketiga paslon dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi.
Setelah dilakukannya pendaftaran 3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur, Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi terhadap berkas calon yang diserahkan. Hasilnya KPU menetapkan jika ketiga bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat. Mereka adalah pasangan Sanidin dan Siono, Hadikinur dan Irawati, serta Muhammad Rudini, Darwan Ali, dan Faisal Darmasing. Tahapan pilkada yang saat ini berjalan yaitu menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Tahapan ini berlangsung 4 hari, mulai tanggal 15 hingga 18 September. Kemudian dilanjutkan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat sebelum ditetapkannya pasangan calon pada tanggal 22 September mendatang. Semuanya memenuhi syarat. Artinya 3 paslon tersebut itu sudah secara syarat administrasi sudah terpenuhi. Nah, saat ini sudah kita umumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Jadwal pemasukan tanggapan tersebut itu di tanggal 15 sampai 18 September ini. Yang nantinya akan kita tetapkan tanggal 22 September. Jika ada tanggapan dan masukan dari masyarakat di rentang waktu ini, segera saja. Dalam proses itu nanti kami akan melakukan klarifikasi ke beberapa pihak berkenaan dengan untuk menjawab, ya. Artinya untuk menjawab terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dengan memberikan masukan dan tanggapan terhadap pasangan calon merupakan bagian penting dalam tahapan pilkada. Masyarakat yang ingin memberikan masukan dan tanggapan dapat mengaksesnya secara daring melalui laman resmi KPU dengan menyertakan data diri lengkap. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, anggota DPRD Kota Waringin Timur, Paliansah mendukung pembangunan SDN 1 Baamang Tengah. Pembangunan gedung baru tersebut merupakan harapan yang telah lama dinanti para guru dan siswa, serta warga setempat. Anggota DPRD Kota Waringin Timur, Paliansah, beberapa waktu lalu ikut melakukan peletakan batu pertama pembangunan SDN 1 Baamang Tengah. Sebagai putra asli Baamang, Paliansah mengaku bangga dan bersyukur karena harapan masyarakat setempat akhirnya terwujud. Pembangunan gedung baru sekolah dilakukan setelah 54 tahun sekolah berdiri. Gedung sekolah akan dibangun 2 lantai, terdiri dari 6 ruang kelas serta 1 ruang guru dan 1 ruang kepala sekolah. Pengerjaannya menelan anggaran 2,3 miliar rupiah. Meski begitu, Paliansah menyadari jika pembangunan yang sedang berjalan belum memenuhi kebutuhan sekolah, sebab sekolah tersebut memiliki 12 rombongan belajar sehingga masih memerlukan tambahan ruang kelas. Paliansah mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan guna memenuhi fasilitas sekolah yang masih kurang. Sudah beberapa tahun, 54 tahun. Memang kebetulan kemarin saya terus terang, saya asli orang Baamang. Dulu waktu masih kecil kami sering sepak bola kemarin. Nah, sekarang alhamdulillah ini cita-cita dan harapan masyarakat Baamang sudah terwujud semuanya. Dan lagi kami terima kasih kepada ahli waris telah menghibahkan tanah tersebut. Terima kasih. Fasilitas pendidikan yang memadai menjadi salah satu prioritas DPRD Kota Waringin Timur. Dengan fasilitas yang lengkap dan memadai, diharap kualitas pendidikan dapat meningkat hingga mampu mencetak generasi muda yang berdaya saing tinggi. Masud Badarudin, Hayat TV. Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Taman Kota Sampit mulai diterapkan pada Minggu pagi kemarin. Hari pertama penerapannya, kawasan Taman Kota Sampit tampak dipenuhi ribuan warga. Dengan berbagai aktivitasnya, ribuan anak-anak hingga orang dewasa memenuhi kawasan Taman Kota Sampit. Sebagian besar dari warga melakukan olahraga lari maupun jalan kaki mengelilingi Taman Kota Sampit. Warga tampak antusias beraktivitas di kawasan tersebut setelah pemerintah daerah setempat menetapkannya sebagai area Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang berlaku setiap hari Minggu mulai pukul 5:30 hingga pukul 8:30 pagi. Kita uji coba dengan menutup jalan ini supaya tidak ada kendaraan
Biasanya kan setiap orang berolahraga masih mundar-mandir kendaraan, dan itu berisiko. Pertama, berisiko bagi pengguna ini, termasuk juga pengguna kendaraan. Yang kedua juga kelihatan tidak bagus kan. Di samping kita ingin masyarakat kita sehat dengan Car Free Day ini, dan yang kedua juga kita ingin tumbuh ekonomi di sini. Nah, ternyata saya tanya tadi dengan Pak Sekda, kurang lebih 500 pedagang keliling ini yang berjualan, dan rata-rata laku hari ini. Kebijakan itu membuat warga merasa aman dan nyaman saat berolahraga, sebab sudah tidak ada kendaraan bermotor yang melintas, badan jalan juga terasa lebih lengang karena parkir kendaraan dialihkan keluar area Taman Kota Sampit. Jadi kayak kita yang biasanya olahraga ini mungkin lebih luas ya, lebih lancar, lebih bagus aja lah. Yang pasti sih oke aja, senang juga. Terus para pedagang juga bisa sudah tertib lah gitu. Pak, kalau Bapak sendiri rutin Pak setiap minggu pagi? Setiap minggu ke Taman Kota. Ya. Pak, kalau biasanya kan banyak kendaraan yang masih lalu lalang Pak, itu gimana Pak, merasa khawatir atau was-was kah Pak saat ya, yang pasti Pak? sih kita yang olahraga pasti khawatir ya, terutama anak-anak itu loh. Jadi anak-anak kecil, misalnya anak kita juga ikut olahraga bersepeda atau lagi jalan-jalan tuh kan khawatir juga kalau ada yang lalu lalang. Kalau diberlakukannya seperti ini kan lebih nyaman, lebih luas, lebih bagus lah. Pemerintah daerah juga menata sekitar 500 pelaku UMKM yang berjualan di area Taman Kota Sampit pada Minggu pagi. Para pelaku UMKM merasa senang karena mereka diberikan wadah berjualan di area hari bebas kendaraan bermotor tersebut. Alhamdulillah sih agak lebih rapi, soalnya kan kemarin tuh kalau misah-misah kayak gitu, terus orang jajan tuh kan kayaknya nggak bisa, agak susah nyebrangnya, soalnya yang lewat itu kan kayak tronton, kadang-kadang terus truk-truk besar-besar, habis itu mobil-mobil nggak teratur, motor lalu lalang, kadang tuh ada motor yang udah tahu aja nih rame tapi masih ngebut-ngebutan kayak gitu. Sekarang kan yang di sana dari seberang sana ke sini bisa, belanjanya yang di sini ke sana bisa. Alhamdulillah lah ya, sekarang UMKM kayaknya sudah diperhatikan. Kayak sudah ada kayak bisa jualan di alam terbuka kayak gini. Aku kan dulu kan cuman bawa teh Solo kayak gitu kan. Dulu tuh nggak terlalu rame orang jualan. Dulu tuh 400, sekarang sih udah kayak 700, 800 gitu. Per hari? Per hari minggu. Selain memberikan ruang publik bagi warga untuk berolahraga, Hari Bebas Kendaraan Bermotor juga untuk mengurangi polusi udara. Pemerintah daerah akan terus mengevaluasi kegiatan itu hingga ditemukan konsep ideal yang tidak merugikan pihak manapun. Masud Badarudin, Hayat TV. Rencana pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menjadikan Taman Kota Sampit sebagai kawasan Car Free Day disambut positif DPRD Kota Waringin Timur. Selain berpotensi menjadi wahana wisata, hal itu juga mendorong pertumbuhan UMKM. Pemberlakuan hari bebas kendaraan setiap hari Minggu untuk memberikan fasilitas publik bagi warga yang ingin berolahraga. Di samping itu, kawasan Taman Kota Sampit khususnya pada Minggu pagi hingga siang hari juga dipenuhi pelaku UMKM. Kebijakan pemerintah Kota Waringin Timur tersebut mendapat sambutan positif anggota DPRD Kota Waringin Timur Marudin. Menurutnya, kegiatan Car Free Day tidak hanya jadi ajang olahraga dan rekreasi, namun juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat sektor UMKM. Pemerintah kabupaten diharap dapat memberikan pendampingan, pembinaan dan penataan bagi pelaku UMKM di area Car Free Day. Penerapan Car Free Day diharap mampu menumbuhkan industri pariwisata daerah dan Taman Kota Sampit menjadi pusat kegiatan masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi di semua lini. Masud Badarudin, Hayat TV.
Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur diingatkan untuk netral. ASN diminta tidak terlibat dalam perpolitikan demi menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024. Hingga saat ini, tahapan pesta demokrasi menentukan kepala daerah 5 tahun ke depan itu terus berjalan. Dalam pemilu maupun pilkada, ASN dituntut untuk netral. Netralitas ASN juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. ASN dan pejabat negara hingga kepala desa dan perangkatnya dilarang terlibat tim kampanye maupun kegiatan kampanye. Pelaksana Harian Sekda Kota Waringin Timur, Sanggulumban Gaul, meminta seluruh ASN selalu menjaga netralitasnya. Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus tetap fokus dalam menjaga dan meningkatkan pelayanan yang maksimal. Kepada seluruh ASN di Kabupaten Kota Waringin Timur, agar bisa menempatkan diri yang menyesuaikan dengan situasi politik yang ada sekarang ini, dan bisa mencermati semua yang berkembang, jadi sehingga nanti keterlibatan ASN dalam pemilihan kepala daerah ini adalah murni untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah, jadi tidak terlibat secara aktif. Jadi makanya kepada seluruh pegawai kita anjurkan untuk menjunjung tinggi netralitas ASN. Komisioner Bawaslu Kota Waringin Timur Salim Basyaib juga menyebutkan hal yang sama. Pengawasan terhadap netralitas ASN menjadi salah satu fokus Bawaslu, baik dalam tahap sosialisasi maupun pada masa kampanye nantinya. Sekarang ini kan concern kami sebelum penetapan ini adalah netralitas ASN. Jadi kami juga minta untuk masyarakat juga bisa menghimbau supaya ASN itu tidak ikut terlibat langsung atau terlibat aktif mengkampanyekan atau secara aktif untuk mensosialisasikan pasangan calon, karena beliau itu netral ASN. Terus nanti di masa kampanye juga hal-hal seperti itu jadi titik fokus kami juga selain kampanye pasangan calon itu sendiri. Untuk diketahui, Pilkada Kota Waringin Timur diikuti 3 bakal pasangan calon, yaitu Sanidin dan Siono, Halikinur dan Irawati, serta Muhammad Rudini Darwan Ali dan Faisal Darmasing. Pasangan calon akan ditetapkan pada 22 September. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, rute penerbangan Sampit menuju Surabaya di Bandara Haji Hasan Sampit kembali dibuka. Hal itu disambut gembira warga, terlebih harga tiket jauh lebih murah dari sebelumnya yang mencapai Rp2 juta lebih. Jumat pagi, kawasan terminal Bandara Haji Hasan Sampit tampak disibukkan dengan aktivitas warga yang ingin berangkat ke Surabaya. Pagi itu menjadi penerbangan perdana pesawat rute Sampit menuju Surabaya. Pesawat dengan jenis Boeing milik salah satu maskapai tersebut belum lama ini melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Waringin Timur untuk memberikan layanan transportasi udara dengan harga tiket lebih terjangkau. Selama ini tingginya harga tiket pesawat rute Sampit Surabaya mencapai Rp2 juta lebih menjadi pilihan warga. Apalagi rute tersebut banyak diminati. Hadirnya maskapai yang menawarkan harga tiket sekitar Rp1,2 juta disambut gembira warga, terutama bagi mereka yang sering melakukan penerbangan Sampit Surabaya. Untuk penerbangan saya hari ini dari Sampit ke Surabaya, dan saya sendiri dapat harga tiketnya sekitar 1,2. Kalau dulu kan sebelum ada penerbangan 6R ini kan sempat harganya Rp2 juta lebih ya, dan itu sendiri pun nggak dapat bagasi. Jadi kalau menurut saya sih kurang worth it ya untuk harga segitu. Sangat amat terbantu sekali dengan adanya penerbangan kali ini, dikarenakan saya ya bisa dikatakan lumayan sering gitu ya bolak-balik Surabaya. Jadi dengannya ada dari penerbangan Sampit Surabaya langsung tuh sangat amat menghemat tenaga dan waktu. Harapan saya sih untuk penerbangan ini untuk agar tetap berlanjut seterusnya gitu ya, dengan
harga yang juga stabil. Dibukanya rute penerbangan Sampit Surabaya dengan harga tiket lebih terjangkau mendapat sambutan antusias warga. Pada penerbangan perdananya, pesawat dengan ketersediaan 120 tempat duduk itu terisi penuh. Kita melihat tadi bagaimana antusias masyarakat, bahkan seatnya full, 120 itu penuh. Kemarin kita ingin cadangkan untuk beberapa OPD, tapi ternyata masyarakat begitu antusias sehingga seat itu penuh. Kita tahu bahwa masyarakat kita di Sampit ini, khususnya Kutai Timur pada umumnya, itu banyak yang berbisnis, yang berusaha, dan juga bekerja di daerah Jawa Timur, terutama ke Surabaya. Nah, pedagang-pedagang kita banyak yang berbisnis di Surabaya, dan itu sangat membantu mereka. Apalagi ini pesawat Boeing. Kalau biasanya kita dulu pakai ATR yang memerlukan waktu cukup lama, hampir 1,5 jam, dan juga dulu itu tiketnya mahal, bahkan tertinggi pada saat mau lebaran sampai 2.600.000. Kerjasama maskapai dengan pemerintah kabupaten berlangsung 4 bulan dengan jadwal penerbangan 2 kali dalam seminggu pada Senin dan Jumat. Diharapkan nantinya pihak maskapai menjadi rute Sampit Surabaya sebagai rute reguler. Masud Badarudin, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur, SP Lumban Gaul, mengingatkan pemerintah kabupaten agar perangkat penunjang pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil yang dilaksanakan secara daring harus sudah siap. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan melaksanakan tes CPNS secara daring dengan sistem Komputer Assisted Test atau CAT. Kegiatan dilaksanakan di Aula Balai Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat. Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kota Waringin Timur, SP Lumban Gaul mengingatkan agar perangkat penunjang dapat disiapkan dengan matang, seperti kelistrikan, internet hingga komputer. Sejumlah fasilitas tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tes CPNS di daerah. Jangan sampai saat pelaksanaan nantinya terjadi kendala teknis yang dapat merugikan para peserta seleksi CPNS. Seleksi CPNS merupakan momen yang banyak ditunggu masyarakat, terutama bagi mereka lulusan sarjana yang memiliki kompetensi. Tingginya animo pendaftar menunjukkan bahwa di Kota Waringin Timur memiliki banyak pencari kerja. SP Lumban Gaul juga berpesan, semangat menjadi aparatur sipil negara adalah siap untuk menjadi pelayan masyarakat. Apabila semangatnya bukan untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, maka hendaknya tes CPNS tidak diikuti hanya dengan coba-coba. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit memperkirakan jika potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur kembali meningkat. Terkait hal tersebut, warga diingatkan untuk tetap waspada. Dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas rendah hingga sedang kerap terjadi di Kota Waringin Timur. Namun, hal itu bukan berarti Kota Waringin Timur sudah memasuki musim penghujan. Prakirawan BMKG Sampit Suci Priyanti Ningsih pada Jumat mengatakan, saat ini Kabupaten Kota Waringin Timur masih berada pada musim kemarau. Dalam beberapa hari ke depan, cuaca di daerah setempat cenderung panas. Bahkan analisa parameter cuaca di Kalimantan Tengah menunjukkan hampir seluruh wilayah Pulau Kalimantan berwarna merah. Hal itu menandakan jika potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan sangat tinggi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada wilayah-wilayah bertanah gambut yang rawan terjadi kebakaran lahan. Diperkirakan untuk 3 hari ke depan cuacanya cerah. Itu berpotensi kebakaran hutan ya. Jadi himbauan untuk masyarakat jangan bakar-bakar kebun atau apa gitu. Supaya ini karena ada potensi kering untuk 3 hari ke depan. Sebenarnya ini belum masuk musim penghujan, masih termasuk musim kemarau. Tapi kan di musim kemarau bukan berarti tidak ada curah hujan. Ya, masih termasuk musim kemarau. Oke, titik panas dari kemarin itu
terdapat di Kotim 2 titik panas berada di Bagendang Tengah dan Tumbang Manya. BMKG Sampit juga mendeteksi adanya 2 titik panas, yaitu di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Kecamatan Antangkalang. Musim kemarau di Kota Waringin Timur diperkirakan masih berlanjut hingga akhir September mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur secara resmi melantik Sanggul Lumban Gaul sebagai penjabat sekretaris daerah. Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah pensiunnya pejabat sekda sebelumnya. Pelantikan Sanggul Lumban Gaul sebagai penjabat sekda Kota Waringin Timur dilakukan di Aula Rumah Jabatan Bupati Jalan Ahmad Yani Sampit. Sanggul dilantik langsung oleh Bupati Haliki Nur. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sekda Kota Waringin Timur yang sebelumnya ditinggalkan Fajrul Rahman karena telah memasuki masa pensiun. Pelantikan penjabat sekda ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Sanggul yang telah mengabdi sebagai ASN selama 34 tahun mengucapkan syukur dan terima kasihnya karena telah dipercaya menjadi penjabat sekda Kota Waringin Timur. Bagi Sanggul, dipercaya menjadi penjabat sekda merupakan tanggung jawab berat. Namun dengan kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah, ia meyakini tugas tersebut dapat dijalankan dengan lebih ringan. Ini adalah tanggung jawab yang cukup berat bagi saya, tetapi dengan kerjasama yang baik seluruh OPD yang ada, saya yakin percaya bahwa tugas itu akan menjadi ringan. Oleh karena itu maka kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua, seluruh OPD, mari kita bekerja sama, jadi agar permasalahan yang kita hadapi bisa kita selesaikan atau kita cari solusinya dengan baik. Sebagai jabatan tertinggi ASN dalam struktur organisasi pemerintahan di daerah, Sekda memiliki tugas strategis, yaitu membantu kepala daerah menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan organisasi. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.